Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashirunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashirunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap tahunnya kita ada wisuda tahfidz, jadi nanti juga akan ada tes sekali duduk, misalkan hafalnya juz 30 ya sekali duduk juz 30.
28 juga sedemikian. Untuk tahun ini misalkan sudah ikut juz 28, maka tahun depan ketika ingin ikut wisuda tahfidz maka tidak boleh hafalannya sama dengan tahun kemarin. Begitu ya. Jadi harus berbeda. Itu menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak karena nanti kita desain acaranya sedemikian rupa sehingga betul-betul anak-anak termotivasi, terpacu dan Seneng tidak gitu ya. Jadi Iya. ada motivasi tersendiri karena nanti akan diwisuda begitu. Wisuda tahfidz, Kalau ya. wisuda tahfidz itu otomatis orang tua wali murid diundang semua itu ya Pak Iya, ya. kita Atau undang, yang khusus yang diwisuda yang diundang. nanti kita undang semuanya Pak. Kita rata-rata setiap tahunnya sekitar 200-an anak, 250 anak kita undang semuanya. Oh begitu. Kalau kita undang semuanya 906 anak, Nggak muat tempatnya. di Gemolong ini kebetulan belum ada tempat yang bisa Representatif. representatif. Untuk menampung kapasitas segitu Iya, ya. minimal tapi khusus untuk kelas 1 kita undang semuanya Pak. Nah, sekarang ada lagi ya Pak ya di apa namanya selain tahfidz ini mungkin ekstra yang lain apa Pak? Mungkin panahan atau apa bisa diterangkan Pak? Jadi seperti di awal kami sampaikan untuk ada 2 program. Yang pertama setiap hari Sabtu tidak ada KBM, jadi kegiatan kita khusus untuk ekstrakurikuler. Kalau kita namanya pengembangan minat dan bakat. Iya. Jadi itu lebih ke minat. Jadi nanti kita buka sekitar 20 ekstrakurikuler mulai dari yang bentuknya olahraga, akademik, misalkan ada juga macam-macam. Ya kita contohkan misalkan ada panahan, kemudian ada renang, kemudian ada badminton, futsal, kemudian ada kitobah, ada cipta bahasa, kemudian tahfidz juga ada, masih ada, kemudian di tari, kemudian seni musik dan sebagainya. Tapak Iya. suci yang wajib adalah ekstra tapak suci dan ekstra hizbul waton. Jadi untuk kitobah sendiri itu memang ada termasuk ini ya apa namanya pilihan bakat minat tersendiri gitu ya. Jadi ada tersendiri kitobah gitu. juga. Kitobah itu tidak hanya kitobah dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi nanti juga ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'amahu alaina hatta nastati an najtama fi hadzal makan al mubarak. Sanian solawatan wassalamatan ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi linatadiya minad dulumati ilan nur. Ayyuhal ihwan rahimakumullah, fi hadil fursah as-saidah uridu an ulqiya lakum al-hitobah tahtal maudu birul walidain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sahabatku, Mas Bro yang solih dan ganteng, dan Mbak Sis yang solihah dan cantik, di antara manusia yang paling berjasa kepada kita adalah kedua orang tua kita. Betul apa betul? Orang tua adalah sebab kita hadir di muka bumi ini. Allah menciptakan kita lewat perantara kedua orang tua kita. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua.
Kita menjadi saksi perjuangan ayah dan ibu kita. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah dari rumah. Pagi, siang, malam, bahkan kadang tak pulang. Ternyata itu semua hanya untuk anaknya. Sedangkan ibu tidak pernah hiraukan rasa sakit yang mendera. Bahkan penderitaan ibu dibahasakan dalam wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan. Menurut penelitian, tingkat rasa sakit ibu saat berkontraksi melahirkan sebanding dengan sakitnya 20 tulang sehat yang dipatahkan secara bersamaan, setara dengan 57 del. Sementara badan manusia hanya mampu menanggung hingga rasa sakit hingga 45 del. Masya Allah. Mereka tanpa lelah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apakah bapak dan ibu meminta bayaran dan nota ganti rugi? Nah, ini total harga ASI. Ini biaya pendidikan PAUD, TK, SD, sampai sarjana. Tolong dilunasi ya. Never. Tidak pernah. Namun terkadang kitalah yang memberi perhitungan kepada mereka. Bu, minta uang jajan dong. Kan kemarin sudah bantu nyuci piring. Ayah beliin HP dong. Kan nilai rapatku bagus, dapat ranking 1. Berapa kali kita merengek. Minta ini, minta itu. Minta itu, minta ini. Tuh man. Siapa ingin bahagia bilang saya. Siapa ingin masuk surga bilang saya. Ya, tentu kita semua mendambakannya. Dan memang itulah yang kita pinta lewat doa. Berbicara tentang kebahagiaan. Manusia lahir di dunia ini dijadikan dalam kepayahan. Capek sampai jatuh bangun. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Banting tulang, peras keringat. Manusia hanya mencari 2 kebahagiaan. Yang pertama, manusia ingin bahagia di dunia. Dan yang kedua, manusia ingin bahagia di akhirat. Bahagia di dunia tidak bisa diukur dengan harta dan jabatan. Belum tentu yang berjas berdasi, makannya 3 porsi, mobil mewah siran Mercy, rumah berpagar telas besi. Makanan favoritnya sambal terasi. Belum tentu yang uangnya miliaran, uangnya berserakan, naik kapal pesiar-pesiran. Biar tukang becak ia bisa tidur di becaknya. Biar tukang bubur tubuhnya gemuk dan subur. Artinya bahagia bukan karena harta dan tahta, namun bahagia apabila mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk mendapat ridho Allah adalah membahagiakan orang tua. My dear, my sister and brother, rahimakumullah. How to make our parents happy? Pertama, menuruti perintah keduanya dan tidak menyakiti hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Ridaullahi fi ridau walidain, wasatullahi fi satil walidain. God's blessing depends on the blessing of both parents. God's wrath depends on the wrath of both parents. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 2. Berakhlak mulia di hadapan keduanya. Nah teman-teman yang ditimbali romo kali ibu, jawaban ngangge basa sing sopan. Kromo alus. Catet ya. 3. Mendoakan keduanya. Mari mendoakan mereka karena doa anak solih-solihah adalah amal jariah bagi orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Allahumma amin. Pemirsa ingkang minulya, yuminten dahar tela godhok kupat jangane kara. Cekak semanten atur kawura menawi lepat nyuwun pangapura. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.